Halo, perkenalkan, saya Sarmila. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS Agama Katolik dari materi yang saya pilih. Di sini ada perkenalan dari saya, ada foto, nama saya Sarmila, NIM 15230535, kelas 15-2B30. Di sini saya mengambil materi dari pertemuan 2, relasi manusia dengan diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Manusia ketika diciptakan sudah dilengkapi dengan segala daya, kemampuan, akal budi, hati nurani, dan kebebasan. Allah menganugerahkannya agar manusia mampu mengembangkan hidupnya demi kebahagiaan manusia. Dalam perjalanan hidupnya, manusia kerap kali lupa diri akan kodratnya sebagai manusia ciptaan Tuhan yang memiliki keterbatasan dan ketergantungan dengan Sang Penciptanya. Kesombongan manusia mengakibatkan hubungan dengan dirinya sendiri menjadi terganggu, yaitu keterasingan diri manusia itu sendiri menjadi manusia asing terhadap dirinya sendiri. Dengan kitab Kejadian, kisah bagaimana manusia setelah didapati melanggar tatanan surgawi ini pertanda bahwa manusia menjadi asing di hadapan Allah. Manusia menjadi asing bagi dirinya sendiri, kehilangan hakikatnya sebagai gambaran Allah. Ia kehilangan gambar yang hendak manusia berusaha mengenal dirinya dan mengenal alam semesta. Ia ingin dirinya dan bagaimana alam semesta. Di sini letak persoalan dasar hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Manusia yang tidak mengenal dirinya dengan baik mengakibatkan ketidakmampuannya untuk menerima dirinya apa adanya. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya, pengenalan dan penerimaan diri yang baik akan menentukan sikap dan tindakannya baik terhadap sesama, Tuhan maupun lingkungannya. Segala sesuatu diciptakan Tuhan di muka bumi ini mempunyai keterkaitan, hubungan dan saling ketergantungan. Barang siapa mengenal dirinya, sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Sebab dengan pengenalan itu mengetahui bahwa selain Tuhan, tidak ada makhluk lain yang bisa menciptakan alam semesta ini menuju kesempurnaan. Hubungan manusia dengan sesamanya. Manusia berperan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang dapat dibedakan melalui hak dan kewajibannya. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena manusia merupakan bagian dari masyarakat. Hubungan manusia sebagai individu dengan masyarakatnya terjalin dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Oleh karena itu, hak dan martabat setiap individu diakui secara penuh dalam mencapai kebahagiaan bersama. Masyarakat merupakan wadah bagi para individu untuk mengadakan interaksi sosial dan interelasi sosial. Interaksi merupakan aktivitas timbal balik antar individu dalam suatu pergaulan hidup bersama. Dimaksud berproses sesuai dengan perkembangan jiwa dan fisik manusia, serta sesuai dengan masanya. Dengan demikian, tidak setiap kumpulan merupakan masyarakat. Dalam kehidupan sosial ternyata bermacam-macam hubungan, antara lain hubungan antar status, persahabatan, kepentingan, dan hubungan lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia dikaruniai oleh Sang Penciptanya. Sebagai pribadi sosial, hidup dalam kebebasan memang tidak mudah, karena seringkali terjadi konflik kepentingan antar satu dengan yang lain. Masing-masing saling berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap untuk saling pengertian, saling menghormati, dan saling kerjasama menuju suatu tatanan hidup bersama yang baik. Ciri utama sikap menekankan semangat sebagai pribadi sosial adalah solidaritas, subsidiaritas. Dalam hal itu, kita perlu waspada pada mentalitas
egosentrisme yang mengutamakan bertindak dan mengukur segalanya dengan keakuan lewat batas kewajaran atau egois. Dalam kisah penciptaan, kritis atau kehilangan identitas sebagai ciptaan Allah bermuara pada rusaknya hubungan relasional yang utuh dan Allah dengan Allah. Hal ini mengakibatkan rusaknya hubungan yang utuh dan benar manusia. Keseimbangan dan kesetaraan antar manusia yang menjadi warna paling jelas dalam relasi manusia dengan sesamanya di Taman Eden telah rusak oleh keinginan manusia untuk menjadi superior dan dari yang lain. Sifat-sifat semacam ini melahirkan suatu kehidupan berorientasi pada supremasi diri, golongan atau suku, agama, dan ras, dan melihat manusia atau kelompok yang lain lebih rendah. Manusia Kain, atau dalam kisah Kain dan Habel, tidak mampu menerima kelebihan sesamanya atau Habel. Ia merasa berada pada subordinasi Habel, oleh sebab itu ia mengambil keputusan untuk mengakhiri hak kemanusiaan saudaranya untuk hidup. Ia lalu membunuh Habel. Kehidupan yang berdasarkan pada ketidakseimbangan inilah yang menimbulkan kebencian, permusuhan, bahkan pembunuhan manusia oleh manusia. Bila Anda dalam kehidupan sehari-hari, relasi manusia dengan sesama seringkali menjadi rasional dan dilandasi oleh kepentingan yang sifatnya semu. Persahabatan pun dasar kepentingan tersebut. Tidak mengherankan persahabatan tersebut bisa menjadi permusuhan, rivalitas yang bisa saling menafikan dan bahkan bagi mereka yang tidak ada persahabatan yang abadi, dan yang abadi adalah kepentingan mereka. Sering ketika terjadi kompetisi, relasi antar sesama pun berubah menjadi hukum rimba. Siapa kuat dia menang. Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala terhadap sesamanya. Sifat egoisme manusia menjadi manusia tidak menghargai manusia dan kemanusiaan sebagai karya cipta Allah yang mulia. Anda harus menyadari bahwa orang lain bukanlah ancaman terhadap pribadi Anda. Anda harus mengakui sesama sebagai engkau, yang dipanggil bersama membangun relasi personal. Aku menjadi aku karena engkau, dan engkau tampil bagi saya sebagai suatu rahmat. Martin Buber. Oleh karena itu, sikap dasar yang ideal dalam bersama adalah cinta, dan hakikatnya merangkum segala-galanya dan mendasar solidaritas dan subsidiaritas antar sesama manusia. Anda dipanggil membangun berdasarkan sikap saling menghormati dan dengan disertai kerelaan melayani sesama. Pada hakikatnya manusia memiliki hubungan yang perlu dijalankan, suatu hubungan secara vertikal dan horizontal. Hubungan secara vertikal merupakan hubungan manusia kepada Tuhan. Semua hubungan vertikal ini sangat pribadi, individual, dan spiritual. Hanya manusia dan Tuhan yang tahu seberapa kedekatan itu dalam membangun relasi personal dengan Tuhan. Manusia sangat dipengaruhi oleh kehidupan sosial manusia dengan relasi dengan dirinya sesama yang seringkali tidak
genuine, tetapi dipenuhi kepalsuan dan kepura-puraan. Kehidupan keberagaman manusia zaman ini yang seringkali jatuh pada formalisme, menjalankan syariah atau ritual keagamaan tanpa menyadari, membuat relasi manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan telah kehilangan rohnya. Manusia dengan Tuhan terkadang kurang jujur, takut membuka jati diri yang sebenarnya, yang harus dipulihkan agar manusia dapat hidup dan berelasi dengan kata sang pemazmur, dengan keluar dari rahim ibuku. Dengan aku datang menghadap Tuhan, relasi yang jujur terbuka apa adanya. Kurangan dan keterbatasan manusia datang kepada Tuhan dan mencari. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai materi pertemuan 2. Saya ucapkan terima kasih.